Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Widiandini. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Wanjasakti Bekasi, Prodi Manajemen. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai analisa risiko dan ketidakpastian. Nah, pembahasan kali ini sangat menarik karena seringkali terjadi atau bahkan kita temukan nih di kehidupan sehari-hari. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, yang pertama ada kondisi dalam pengambilan keputusan. Nah, apa aja sih kondisi yang akan terjadi nih pada saat kita mengambil keputusan? Nah, sebelumnya kamu harus tahu dulu nih, kondisi kepastian itu apa? Nah, kondisi kepastian itu adalah situasi di mana ada satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan hasil ini diketahui secara pasti. Nah, saya berikan contohnya. Contoh yang pertama itu bila kita membeli saham di sebuah perusahaan. Nah, kita berada dalam kondisi kepastian bahwa sudah dipastikan kita akan mendapatkan dividen dari saham yang kita miliki. Nah, yang tidak pastinya itu adalah besarnya dividen yang akan diterima, di mana besarnya akan tergantung pada kondisi kinerja perusahaan tersebut, ya kan? Nah, di saat kita membeli saham di sebuah perusahaan, kita sudah pasti dong mendapatkan dividen dari saham tersebut. Nah, yang tidak pasti itu kita tidak tahu berapa jumlah dividen yang kita dapatkan, karena itu kan tergantung ketentuan perusahaannya ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh kedua nih ya, yang mungkin kita sering ketahui juga di lingkungan kita. Jika kita pergi keluar kota dengan pesawat terbang, nah dapat dipastikan juga bahwa kita akan mendapatkan tiket kalau kita memesan dari jauh-jauh hari, ya dong. Nah, sebaliknya, bila terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, kita berhadapan dengan kondisi resiko atau ketidakpastian. Nah, maka dari itu, jika kita membeli tiket pesawat dari jauh-jauh hari, kita bisa menentukan resiko tersebut dan tahu kepastiannya. Nah, jika kita memesannya sudah mendekat-dekat hari, kita tidak tahu nih apakah tiket itu masih ada atau tidak. Itu kan merupakan suatu resiko dan kondisi yang ketidakpastian, ya kan, tidak pasti. Selanjutnya ada kondisi resiko. Nah, kondisi resiko ini mensyaratkan bahwa pembuat keputusan ini mengetahui semua kemungkinan hasil keputusan dan bisa memperkirakan nih besarnya probabilitas munculnya setiap hasil. Nah, kondisi resiko ini adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan dari hasil suatu keputusan dan probabilitas dari masing-masing hasil diketahui atau dapat diperkirakan. Contohnya begini, dalam melempar uang logam, kita tahu dengan pasti bahwa kemungkinan hasilnya adalah keluar gambar atau angka. Nah, dari dua kemungkinan hasil itu, kita juga dapat nih mengetahui probabilitas keluarnya gambar atau angka, yaitu masing-masing 50/50 ya. Kemudian contoh lainnya, seseorang yang mendaftar ke sebuah perguruan tinggi menghadapi kemungkinan hasil diterima menjadi cadangan atau tidak diterima. Nah, probabilitas ini masing-masing kemungkinan hasil tersebut dapat diperkirakan berdasarkan nilai SMA, jumlah pendaftaran, nilai rata-rata, daya tampung fakultas yang dituju, dan sebagainya. Nah, secara umum semakin besar variabilitas dalam arti semakin banyak jumlah dan range dari kemungkinan hasil, semakin besar resiko yang berkaitan dengan keputusan atau kegiatan tersebut ya. Nah, selanjutnya ini kondisi ketidakpastian. Nah, kondisi ketidakpastian ini adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, tetapi probabilitas dari setiap kemungkinan hasil yang muncul itu tidak diketahui atau tidak berarti. Nah, dalam kondisi yang ekstrim dapat dimungkinkan hasilnya ini tidak diketahui. Hal ini dapat terjadi karena tidak memadainya informasi yang dimiliki pembuat keputusan tentang keadaan masa lalu atau kondisi dari hal yang akan diputuskan tersebut. Sebagai contoh nih, pemburu harta karun di suatu lokasi pada kedalaman samudra
Indonesia akan menghadapi ketidakpastian menemukan harta tersebut dan probabilitas masing-masing hasil juga tidak diketahui nih. Itu merupakan contoh ketidakpastian. Nah, kemudian contoh lainnya, ketika kita menggali tambang minyak nih di suatu tempat yang belum terbukti adanya kandungan minyak, akan membuat hasil yang belum pasti akan adanya minyak gitu kan. Nah, sehingga probabilitas adanya atau tidak adanya minyak juga tidak dapat dipastikan dong. Nah, seorang pembuat keputusan itu tidak perlu melakukan analisis keputusan bila menghadapi kondisi pengambilan keputusan dalam kepastian karena hasilnya hanya satu. Nah, sebaliknya, pembuat keputusan perlu melakukan analisis keputusan bila menghadapi kondisi resiko atau ketidakpastian. Nah, selanjutnya adalah analisis keputusan dalam kondisi resiko. Nah, dalam pengambilan keputusan ini kita kan perlu dong dengan yang namanya analisis. Nah, lalu bagaimana konsep analisis tersebut dan apa saja? Oke, yang pertama ada strategi. Nah, strategi ini adalah satu kegiatan di antara beberapa alternatif kegiatan yang dapat diambil oleh pembuat keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, misal, untuk mencapai tujuan, maksimumkan laba jangka panjang. Nah, manajer perusahaan dapat menggunakan strategi mekanisasi atau menggunakan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi. Nah, manajer juga dapat menempuh strategi mengubah kapasitas pabrik dengan pembangunan pabrik yang lebih besar atau lebih kecil. Itu merupakan contohnya. Kemudian selanjutnya ada sifat kondisi. Nah, sifat kondisi ini adalah kondisi di masa datang yang akan mempunyai pengaruh berarti terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi. Nah, tetapi pembuatan keputusan hanya mempunyai sedikit atau tidak mempunyai kontrol terhadap kondisi tersebut. Sebagai contoh, pembuat keputusan tidak mempunyai kontrol atas kondisi ekonomi negara yang mungkin akan mengalami booming atau resesi di masa datang. Nah, serta atas kondisi negara damai atau perang. Nah, semua itu di luar kontrol keputusan, tetapi yang akan sangat mempengaruhi strategi yang akan digunakan. Nah, dengan demikian, suatu keputusan akan sangat tergantung kepada pengetahuan atau perkiraan pembuatan keputusan mengenai bagaimana suatu keadaan di negara di masa yang mendatang akan mempengaruhi keberhasilan strategi. Selanjutnya ada matriks imbalan. Nah, matriks imbalan ini adalah tabel yang menunjukkan kemungkinan hasil dari setiap strategi dalam konsep kondisi. Nah, misal dari matriks imbalan dapat diketahui tingkat keuntungan yang akan dihasilkan bila perusahaan menggunakan mesin atau tenaga kerja produktif dan bila ekonomi booming, normal atau resesi. Nah, setelah kita tahu bagaimana kondisi dalam pembuatan keputusan, analisis keputusan dalam kondisi risiko, kita lanjut ke dalam analisis risiko dengan distribusi probabilitas. Nah, sebelumnya kamu pasti bertanya-tanya kan, apa sih probabilitas itu? Nah, probabilitas itu adalah kesempatan suatu kejadian akan muncul. Jadi di mana ada kesempatan di dalam suatu kejadian akan muncul. Itu merupakan probabilitas. Nah, dalam pelemparan mata uang logam kita dapat mengatakan bahwa kemungkinan munculnya sisi angka adalah 50% atau setengah atau 1/1. Nah, hal ini berarti bahwa terdapat satu kesempatan dari dua kesempatan untuk munculnya kejadian ini. Sedangkan distribusi probabilitas adalah berbagai kemungkinan hasil suatu kejadian dengan besarnya masing-masing probabilitas. Ada 4 kemungkinan kondisi ekonomi, yaitu boom, normal, dan resesi. Nah, kemungkinan ini, hasil ini dapat disusun distribusi probabilitas kondisi ekonomi dalam peluncuran produk baru tersebut. Nah, yang perlu diingatkan adalah jumlah probabilitas harus 1 atau 100%. Begitu ya. Baik, kita memasuki ke beberapa pertanyaan yang mungkin kalian bertanya-tanya. Jadi,
Pertanyaan pertama, apa itu resiko dan mengapa diperlukan resiko dalam pengambilan keputusan beresiko? Nah, resiko ini kan adalah bahaya atau bisa dibilang resiko ini kan merupakan sebuah konsekuensi yang kita dapatkan dalam pengambilan keputusan. Lah, lalu mengapa diperlukan resiko dalam pengambilan keputusan beresiko? Ya karena kita tidak tahu fakta jelasnya, atau mungkin sebuah fakta tersebut masih dalam analisa atau masih dianalisis. Maka dari itu dalam pengambilan keputusan beresiko kita mendapatkan sebuah resiko dari tindakan yang kita ambil. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa analisis resiko tidak diperlukan dalam pembuatan keputusan kepastian? Tidak perlu karena ini masih dianalisis. Analisis resiko ini kan sifatnya tidak pasti. Sedangkan dalam pembuatan keputusan kepastian merupakan keputusan yang sudah pasti dan jelas, yang mungkin faktanya sudah dianalisis lama. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.